Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Regar, Uluan Huriah KUP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Ini akhir pekan, siapkan diri berpesta dan siapkan diri untuk mengikuti kebaktian besok di hari Minggu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Juli, tahun 2025, adalah tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara pendengar firman yang diberkati Tuhan, tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa seluruh makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, baik yang ada di darat ataupun yang ada di dalam air, memiliki penguasa atau kekuasaan, baik secara umum maupun secara teritorial. Misalnya, kita sering mendapatkan informasi bahwa ikan paus adalah penguasa segala kehidupan di laut. Sedangkan singa dan harimau, si raja hutan, menjadi makhluk yang berkuasa di hutan. Serta burung raja wali menjadi penguasa di langit. Makhluk yang tergolong jauh nalar pemikirannya dibandingkan dengan manusia, acap kali memperebutkan tahta dan kekuasaan di antara sejenisnya. Apalagi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling agung melebihi ciptaan lain. Secara 100%, setiap manusia berniat dan memiliki keinginan untuk menegakkan tahta atau patudu tadukna di Nahumalia. Mengapa setiap marga Batak mendirikan tugu persaudaraan? Awalnya pendirian tugu ini adalah sebagai bentuk kebersamaan dan untuk mengingatkan persaudaraan marga tersebut. Tetapi lama-kelamaan maknanya mulai bergeser, sudah lebih kepada agar pihak lain melihat dan menyaksikan bahwa kita bisa mendirikan dan menegakkan tahta marga kita. Semakin lama, penggalangan dana untuk mendirikan tugu yang mahal dan wah adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa inilah kami. Mungkin hal seperti ini sudah sering terjadi pada masa pemazmur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud dalam nas ini mengingatkan kita bahwa walaupun manusia bisa mendapatkan tahta yang paling tinggi dari yang lain, tetapi masih ada Tuhan pemilik tahta surga. Satu tahta yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi dikerjakan Tuhan. Dan itu menjadi milik setiap orang yang percaya dan setia pada Tuhan. Itu artinya, tahta manusia di bumi tidak akan kekal dan akan hilang lenyap seiring dengan berlalunya kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi ada tahta yang kekal yang harus kita rebut agar kita ikut melihat dan satu di antara arak-arakan penghuni surga tersebut. Bagaimana kita mendapatkan satu tempat di kerajaan Tuhan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan mengaku bahwa Tuhan adalah penguasa kehidupan manusia dan penguasa segala tahta-tahta dunia, serta selalu merindukan Tuhan dalam perbuatan baik, maka percayalah satu tempat dan engkau menjadi salah satu penyanyi dalam arak-arakan Tuhan di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga. Berkat kasih karuniamu pagi ini kami seluruh pendengar firman ini masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Oleh karena itu kami mengucapkan syukur kepadamu. Ya Tuhan kami, berkatilah seluruh orang-orang percaya dimanapun mereka berada, terutama secara khusus jemaatmu yang ada di Resort Keramat Jati ini. Berangkatkanlah mereka dengan sukacita untuk melakukan pekerjaan dari pagi hari, dan antarkanlah mereka pulang pada sore hari, tidak kurang satu apapun, berjumpa kembali dengan keluarga mereka masing-masing.
Kami tidak lupa berdoa kepada pemimpin negara kami, supaya mereka juga Tuhan kuatkan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang kurang baik kesehatannya, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit, kiranya Tuhan memulihkan mereka. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang dalam kedukaan oleh karena kematian, Tuhan juga menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka kembali bersuka cita dan kembali melakukan pekerjaannya setiap hari. Bapak di surga yang baik, berkati seluruh pekerjaan dan aktivitas jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, dimanapun mereka berada dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan hari ini yang menjadi rema dalam kehidupan kita, supaya firman ini tetap menyala dalam satu hari ini. Shalom. Yesus berdarah ratuku, Yesus bersifat halu asabe.